Tunggu waktunya oligarki, ya. Waktu pasti bergulir. Tidak selamanya kejayaan itu ada pada Anda. Kejayaan suatu kaum itu pasti dibergilirkan. Ada waktunya kalian akan menuai apa yang dulu kalian tanam. Karma. Tapi dengar-dengar udah di kontak aguan katanya Bang Gosen. Ya, suatu ketika saya pernah ditelepon Sugianto Kusuma. Mungkin dia berharap saya ingin ketemu. Belum ada tawaran Bang Gosen? Beberapa sumber itu berusaha keras menemui saya. Terakhir memang orang-orang tadi menjanjikan sesuatu. Apa yang dijanjikan? Dia lupa. Oh, ada orang-orang yang tidak bisa dibayar dengan uang. Meskipun dia butuh uang. Ada orang-orang yang lebih memilih integritas ketimbang isi tas. Ada orang-orang yang lebih berpikir menyelamatkan bangsanya, masa depan negaranya, generasi selanjutnya ketimbang dia memikirkan urusan dirinya, bahkan keluarganya. Pengembang PIK ini tidak menghormati negara dengan putusan sudah tidak berstatus PSN lagi. Ternyata reklamasi yang semula kita duga ya berhenti seiring pencabutan pagar laut, tapi tetap terjadi. Kapan aktivitas itu? 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu. Tidak semuanya itu kemudian dicabut, disterilisasi, dikembalikan menjadi laut seperti biasa, tetapi sebagiannya memang sudah terbangun daratan, bahkan ada kawasan yang sudah terbangun properti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim kembali mendapat sorotan dari masyarakat setelah Presiden Prabowo Subianto mencoret proyek tersebut dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Sorotan muncul seiring adanya informasi mengenai aktivitas reklamasi yang ternyata masih berlangsung hingga hari ini. Padahal pencoretan status PSN sudah dilakukan sejak 24 September yang lalu. Ada informasi apa saja dan bagaimana perkembangan juga terkait dengan kasus pagar laut? Saya akan berbincang dengan narasumber yang memiliki informasi tersebut. Kita akan gali lebih jauh. Biasanya narasumber ini ngehits ya, bicara soal ijazah palsu. Tapi kali ini kita akan bicara soal daratan palsu. Beliau adalah advokat pejuang sekaligus koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Saya sapa Ahmad Hosinuddin. Bang Hosin, Ya, sehat ya? alhamdulillah sehat Bang Margi. Terima kasih sudah hadir. Ada informasi terbaru apa mengenai aktivitas reklamasi yang ternyata masih berlangsung padahal status PSN-nya sudah dicabut? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi soal bahwa aktivitas di PIK 2 itu masih berjalan, terlepas sudah ada 3 kebijakan ya yang berkaitan dengan PIK 2. Pertama, di awal-awal pemerintahan Prabowo Subianto, RPJMN di 2024 sampai 2029 itu kan sudah tidak ada kawasan PIK 2. Juga BSD saat itu, yang sebelumnya kan BSD dan PIK 2 itu mendapat status PSN kurang lebih bersamaan waktunya. Dan kita tahu, masyarakat juga tahu, itu kewadugan tukar guling ya, karena peran Aguan yang berdarah-darah membela wajah Jokowi di proyek IKN, kompensasinya status PSN di proyek PIK 2 begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat itu bermula dari judicial review yang dilakukan oleh IJMI Kabupaten Tangerang, yang ternyata dalam keputusannya membatalkan status PSN karena bertentangan setidaknya pada 2 undang-undang ya, Undang-Undang Lingkungan dan Undang-Undang tentang Tata Ruang. Jadi 2 pertimbangan itu saya kira yang terakhir yang September yang lalu diputuskan itu sebenarnya penegasan, karena sebelumnya tidak ada dalam daftar, kalau sekarang kan ditegaskan dicoret begitu atau dihapus begitu. Tapi aktivitas di lapangan masih jalan begitu. Jadi material tanah yang dulu pernah ya kami gugat walaupun akhirnya di NU, tapi setidaknya materi itu tetap menjadi cacat bawaan dari proyek ini, yakni adanya kecelakaan sepanjang aktivitas material yang dibawa oleh truk-truk untuk menguruk proyek PIK 2. Sempat ada yang kaki bocah waktu itu kan patah ya, hancur, dan itu menyebabkan demo besar-besaran sampai sabotase ya, kendaraan-kendaraan truk itu dirusak dan seterusnya begitu. Dan terakhir saya dikirimi video dari kawan, karena saya punya banyak aktivis yang ada di lapangan menginfo update informasi terkini. Ada 2 peristiwa yang penting. Yang pertama, ada truk di Desa Sukahati kalau tidak salah itu dihalau malam-malam agar balik karena
ya seringkali mengganggu kegiatan masyarakat begitu, dan harusnya memang tidak dilakukan begitu karena memang status PSN ini kan sudah dihentikan begitu. Yang kedua, ternyata reklamasi yang semula kita duga ya berhenti seiring pencabutan pagar laut, tapi tetap terjadi dan ada video-video yang itu bisa kita lihat pengurukan wilayah tepi laut itu secara berurut berangsur sampai akhirnya ke titik pagar laut. Padahal Kapan aktivitas itu, informasi yang Anda 3 hari yang lalu ya. 3 hari ya, yang lalu? Itu di perbatasan Desa Kohot informasi yang saya terima begitu. Oke. Dan itu mengkonfirmasi memang pemerintah tidak serius. Dan itu terkonfirmasi dari pernyataan Nusron Wahid saat bertemu dengan Komisi 3 DPR RI yang salah satunya membidangi masalah pertanahan kan. Nusron Wahid menyampaikan bahwa sebagian SHGB katanya dicabut, namun ada 210 yang kemudian dilepaskan haknya secara sukarela. Memang Nusron pada pernyataan di Komisi 3 DPR RI tidak menyebut secara limitatif SHGB itu milik siapa. Tetapi kalau merujuk pernyataan Nusron sebelumnya, dan ini juga sudah dikonfirmasi ya oleh Agung Sedayu Group, oleh Mu'annas Alaidit, memang sebelumnya ada 263 SHGB di sepanjang 30,16 km pagar laut. Kawasan pagar laut. Iya, kawasan pagar laut. Dan sudah diketahui juga 234 itu milik PT Intan Agung Makmur, IAM ya. Kemudian ada 20 milik PT Cahaya Indah Sentosa dan sisanya perorangan ada 9 gitu. Pertanyaannya kenapa hanya 210? Nah, kemungkinan besar adalah sisa-sisa SHGB-nya itu tidak dicabut dan tidak pula dikembalikan haknya karena sudah teruruk. Jadi tidak semuanya itu kemudian dicabut, disterilisasi, dikembalikan menjadi laut seperti biasa, tetapi sebagiannya memang sudah terbangun daratan, bahkan ada kawasan yang sudah terbangun properti. Karena itu negara tidak cukup hanya menghapus status PSN, tapi melakukan audit secara menyeluruh. Setidaknya pertama audit lahan yang dipakai berapa saja sih. Kedua audit keuangan, karena ada sejumlah alokasi keuangan yang itu harus masuk ke negara. Nah, apakah keuangan itu semuanya sah atau ada yang ilegal? Contoh, pada saat sidang Arsin kan diakui oleh saksi ada pemasukan dari pajak sehubungan dengan penerbitan sertifikat laut dan katanya sudah setor di bank yang ditunjuk oleh pemerintahan daerah. Walaupun saksi yang lain itu katanya membantah. Kemudian juga audit hukum, ini penting. Karena kita ketahui 1.755 hektar kawasan PSN itu 1.500-nya adalah kawasan hutan lindung, mangrove. Dan kemarin Majelis Ulama Indonesia melalui sekretarisnya, Amir Syah Tambunan sudah mengkonfirmasi ada sekitar 300 sampai 400-an hektar yang sudah terpakai. Itu milik perhutani? Itu milik perhutani. Nah, kawasan perhutani yang berubah alih fungsi menjadi kawasan industri properti. Yang artinya itu milik negara? Milik negara. Jadi kalau kita lihat itu setidaknya ada 2 wilayah ya yang bahasa kami itu dirampas. Karena bahasa dirampas itu kami definisikan sebagai mengambil tanah milik orang lain atau milik bukan haknya ya, tanpa keridhaan. Nah, ada yang milik negara berupa kawasan laut juga hutan lindung, itu kan kewenangannya negara, termasuk fasos-fasum, ya jalan, sungai-sungai. Kedua ada yang milik rakyat yang ada di daratan. Dan ini yang belum tersentuh. Individu. Ya, korbannya contohnya Aji Fuad, Charlie Chandra yang kemarin dipaksa divonis 4 tahun, kemudian menjadi 1 tahun, dan hari ini jaksa mengajukan kasasi begitu. Jadi saya kira kita semua tidak cukup hanya merasa puas bahwa status PSN-nya sudah dicabut, seolah-olah persoalan selesai. Maka yang harus kita pastikan adalah mengaudit proyek yang ada di Pantai Indah Kapuk 2 ini, yang sebelumnya label PSN ini juga mereka selundupkan secara hukum untuk membebaskan kawasan lain yang sebenarnya tidak masuk kawasan tropical coastline yang hanya 1.755 hektar. Dengan bermodalkan stempel PSN tadi. Itu yang dibawa-bawa ke rakyat. Dibawa ke rakyat, yang akhirnya rakyat terpaksa melepaskan tanah dengan harga Rp30.000 sampai Rp50.000 per meter. Oke, Bang Kosin, terkait tadi aktivitas reklamasi yang masih berlangsung, bahkan tadi informasinya yang ada videonya itu 3 hari yang lalu. Artinya pengembang PIK ini tidak menghormati negara dengan putusan sudah tidak berstatus PSN lagi. Saya justru bertanya bukan PIK-nya yang tidak menghormati negara. Justru saya bertanya kemana negara? Kalau oligarki Aguan kan sudah terkenal dari dulu memang sering melanggar hukum. Dia
beternak aparat, beternak pejabat. Sehingga apa? Ketika satu kebijakan bertentangan, alih-alih kita mendapat perlindungan dari negara, tapi melalui pejabat-pejabat, aparat-aparat yang sudah dikuasai oleh oligarki PIK 2 ini, akhirnya mereka justru berpihak kepada mereka. Kan dulu saya sudah protes, tegas saya katakan, kalau negara hadir, jangankan 30,16 km pagar laut, baru 1 meter saja, sudah tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Ada otoritas dari Bakamla, ada otoritas dari KKP, ada otoritas dari kelurahan atau desa lah, tempat hilir mudik. Itu kan bambu nggak mungkin dari langit turun begitu. Artinya negara sudah kalah dan kita rakyat membantu agar negara bisa hadir kembali, tapi tidak cukup dengan mencabut. Hari ini harusnya negara bertindak. Adapun soal oligarki PIK 2 itu sendiri, saya menyebutnya ini Aguan dan Antoni Salim, karena pada faktanya pemilik PT Pantai Indah Kapuk 2 yang mengelola proyek PIK 2 itu adalah dua grup bisnis besar. Satu Agung Sedayu Group milik Aguan atau Sugianto Kusumo, yang kedua Salim Group milik Antoni Salim. Jadi nggak boleh dong kita hanya misalnya ya kita diributkan di faktor lapangan lalu kita hanya berhadapan-hadapan dengan preman seperti yang saya alami ya, hanya dengan aparat. Tapi siapa sih yang paling diuntungkan dari proyek ini? Tentu pemegang saham mayoritas, karena mereka yang dapat dividen paling besar dari keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh dari proyek ini. Jadi aktivitas reklamasi bibir pantai sampai ke pagar laut yang masih berlangsung hingga saat ini, artinya lagi-lagi pelanggaran hukum dilakukan oleh pengembang PIK ini? Bukan hanya oleh pengembang, tapi juga aparat yang melakukan pelanggaran dengan melakukan pembiaran. Karena itu saya kan kembali mengingatkan ya, ini juga sekaligus saya mengingatkan para tokoh agama kita, baik agamawan yang ada saudara-saudara kita di Kristiani ya, juga yang ada di Muslim gitu kan. Saya mendengar juga rencana akan dibangun masjid besar, juga gereja besar di kawasan simbol itu. Kebinekaan. Hati-hati, hati-hati, karena bisa jadi masjid dan gereja itu diplot di lokasi tanah yang dirampas oleh Agung Sedayu. Yang bermasalah. Yang bermasalah, yakni dari kawasan hutan lindung begitu. Karena buktinya sudah ada. Buktinya sudah ada begini. Jadi cara untuk mengamankan sebuah bisnis kalau dia melakukan kejahatan itu bukan dari penjahat, tapi dari aparat. Sehingga ketika aparat sudah bisa dikendalikan, dikuasai, maka segala masalah itu akan dihadapi oleh aparat itu. Dan sebenarnya kita sudah tahu, masyarakat juga sudah tahu, di kawasan PIK 2 itu ada area 2 hektar yang itu sebenarnya negara mampu membiayai sendiri untuk membangun Makobrimob. Kenapa? Brimob justru mau menerima bantuan dari oligarki PIK 2. Dan pasti institusi kepolisian tidak akan bisa tegas kalau berhadapan dengan Aguan. Kenapa? Karena ada bantuan itu. Dan nggak ada dalam bisnis itu, there is not free lunch. Nggak ada makan siang gratis. Mana ada 2 hektar dikasih cuma-cuma gitu loh. Nah ini yang bisa kita tafsirkan, oh wajar kalau akhirnya tadi pagar sampai 30,16 km, terus hari ini reklamasi terus berjalan, walaupun memang tidak semuanya. Makanya harus ada audit. Dugaan saya adalah yang lanjut ini adalah sejumlah SHGB yang masih tetap dipertahankan. Sudah jalan. Karena sudah terlanjur jadi daratan. Sudah kadang terjadi disambung. Iya, disambung sekalian begitu. Karena terakhir informasinya Menteri ATR BPN-nya Nusron ini kan hanya menyampaikan 210 saja yang dikembalikan begitu. Dan sebenarnya saya kira nggak serius ya Menteri ATR, juga Menteri KKP terutama. Dulu kan sudah ada loh penelitian dari Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan kerugian nelayan akibat pagar laut itu dihitung dari Agustus sampai Januari, Agustus 2024 sampai Januari 2025. Itu kerugiannya 24 miliar. Kerugian itu dihitung dari apa? Inefisiensi, ya, banyaknya BBM yang lebih boros karena harus memutar, juga turunnya tangkapan nelayan. Siapa yang bertanggung jawab? Bang Kosin, masih terkait dengan reklamasi, instrumen negara terdekat siapa yang harusnya tahu dan melaporkan? Karena kan ini sudah dicabut PSN-nya. Kalau memang ada pelanggaran aktivitas proyek itu kan? Iya. Dengan adanya reklamasi tadi, pengurukan dari bibir pantai sampai ke kawasan pagar laut tadi kan harusnya ada aparat atau instrumen negara yang mengetahui dong dan melaporkan. Yang pertama tentu kementerian atau lembaga yang menerbitkan status PSN kemudian mencabut, dia yang punya tanggung jawab untuk memastikan apakah kebijakan mencabut tadi ditaati, ditindaklanjuti dengan penghentian seluruh aktivitas pembangunan di kawasan PSN. Dalam hal ini Kementerian
koordinator bidang ekonomi gitu loh, Oke. Airlangga Hartarto. Oke. Kedua, dalam konteks penegakan hukum, tentu institusi kepolisian. Karena pelanggaran-pelanggaran hukum itu kalau kita bicara tentang penegakan hukum, baliknya ke institusi kepolisian. Ketiga, kalau ini kan ada wilayah yang yurisdiksinya ada beririsan, ya, daratan, ada yang berkuasa, lautannya kan KKP. KKP juga harus ngecek. Kan KKP dulu pernah juga sebutkan terkait pemagarannya itu kan kita diajak bodoh oleh KKP, oleh siapa? Sakti Wahyu Trenggono. Diajak bodohnya gimana? Kita dipaksa percaya bahwa pagar laut sepanjang 30,16 km itu dibangun oleh Arsin. Iya. Dan membayar denda 48 miliar. 48 miliar. Dan sampai sekarang kan nggak dibayar juga itu. Padahal yang paling penting adalah dalam kasus pagar laut itu bukan hanya soal bayar denda, sanksi pidananya. 32/2009 tentang lingkungan pasal 98 ancamannya 10 tahun. Jadi kan di kasus pagar laut itu kan ada dua hal yang berbeda ya. Pertama pemagaran lautnya, yang kedua terbitnya SHGB di kawasan pagar laut. Yang hari ini disidangkan di Tipikor itu kan hanya terkait terbitnya SHGB di wilayah yang ada pagar laut. Sementara oknum pemagar ini kan sampai sekarang nggak ditangkap. Aktor intelektualnya. Aktornya, bukan aktor intelektual, bahkan aktor lapangannya. Oke. Dan itu sudah disampaikan oleh LBHP Muhammadiyah lewat Bang Gufroni SMH ke Kabarreskrim, Mabes Polri. Itu ada nama Mandor Mehmet yang ngerjain proyeknya. Ada Engcun penyambung untuk dananya, ada Alihana Fialijaya, orangnya Aguan. Dan kalau orang di Tangerang ngomong tentang Alihana Fialijaya, tahu semua. Oke. Dia itu orang yang mengerjakan seluruh ya titah aguan di lapangan. Sementara hari ini yang diproses hanya terkait SHGB-nya. Arsin itu. Itu pun hanya Arsin. Padahal kalau kita bicara SHGB, Kades Kohot itu. Iya. Coba kita urut. Sertifikat hak guna bangunan itu kan sebelumnya SHM. Baru dikonversi ke SHGB karena dikuasai oleh korporasinya anak usahanya Aguan. Ya. IAM dan CIS. Nah, untuk terbitnya sertifikat itu kan nggak hanya layer desa. Ya. Ada di tingkat Pemda tentang pajak-pajak yang dikeluarkan. Kan itu Pemda yang menentukan ini objek pajaknya. Ya kan? Kemudian ada apa? Ada dulu itu bagian dari rangkaian penerbitan itu ada namanya surveyor. Jadi ada kantor jasa surveyor berlisensi. Dan namanya juga sudah santer. Tapi kenapa? Nggak diproses. Nggak mungkin dong survei itu mengatakan, oh itu wilayah itu daratan. Silakan untuk ditingkatkan menjadi SHM. Silakan untuk diproses. Intinya ini terang benderang begitu ya? Iya. Jadi untuk kasus Arsin ini lebih kepada pemalsuan dokumen ya. Sementara aspek tipikornya belum tersentuh ya? Enggak. Tipikor terkait pemalsuan dokumen. Ya. Gitu. Sementara pelaku pemagarannya sampai hari ini belum ada yang diproses. Sementara kalau kita bicara juga tentang tipikor tentang dokumen, Arsin itu hanya layer paling bawah di desa. Ada di BPN. Kenapa nggak ada dari BPN sampai hari ini yang disebutkan tersangka? Dan yang paling penting, kenapa tidak ada tersangka dari korporasi yang menerima manfaat dari SHGB itu? Agung Sedayu gitu loh. Kok enak banget? Dia kan sama saja itu penadah. Dan sekali lagi, saya mau tegaskan, nggak ada orang mau mendirikan atau membuat sertifikat di laut kalau nggak ada yang mau nampung. Ya. Jadi ini bukan karena ada demand, tapi bukan karena ada supply, tapi ada demand dulu. Beda lah kalau kita di daratan, ya udahlah bikin toh sewaktu-waktu orang akan beli. Di laut loh, nggak mungkin Arsin itu mau modali. Pasti sebelumnya ada demand. Siapa demandnya? Yang end user, penikmat akhirnya siapa? PT Cahaya Inti Sentosa 20 SKGB, PT Intan Agung Makmur 234 SHGB. Karena mana? Jadi saya waktu ikut sidang di Serang itu saya lihat dari konstruksi dakwaan itu sudah terlihat jaksa memotong peristiwa. Hanya selesai di Arsin, penghubung sampai terakhir penikmat. Penikmatnya saya itu hanya PT IAM sama PT Karyapa begitu. Tapi memang sempat disebut Nono Sampono selaku direkturnya. Ya. Juga disebut notaris yang ini banyak bermain di berbagai kasus di PIK 2. Indrarini Sawitri. Ada tembok besar apa Bang Qasim? Tembok besarnya kekuasaan. Dan ini memang tantangan bagi Pak Prabowo ya. Pejabat-pejabat. Hari ini kita lihat tidaklah berkhidmat kepada rakyat sesuai dengan sumpah jabatannya. Dia mendapatkan gaji dari rakyat melalui pajak rakyat melalui APBN, tetapi loyalitasnya
sudah digadaikan kepada siapa? Yang memberi dia bintang. Karena dia merasa yang menjadikan dia bintang, menjadi pejabat, menjadi pangkat, itu adalah oligarki yang membiayai dia. Dan ini menjadi modus umum para oligarki itu beternak pejabat dan aparat. Oke. Karena cost-nya jauh lebih kecil ketimbang dia harus membebaskan lahan secara normal. Bayangkan loh, modal 30.000 sampai 50.000 perak, kalau sudah jadi kafling siap bangun di kawasan PIK 2 itu jadi 30 juta per meter. Apalagi nanti kalau kawasannya itu kawasan yang dekat pantai, itu kan lebih eksklusif. Oke. Dan pencabutan status PSN bisa menjadi pintu masuk baru ya untuk lebih terang benderang lagi. Ya, dalam aspek penindakan hukum yang sebenar-benarnya. Iya, makanya kami sebenarnya kawan-kawan ya, Pak Muhammad Saididu, Nelayan Khalid, Pak Gufroni, pokoknya kami lah yang selama ini concern di advokasi korban PIK 2 ini mendorong agar dilakukan audit. Pasti ketemu kesalahannya, baik dari sisi berapa luas wilayah sebenarnya sekarang sudah berubah menjadi kawasan industri properti yang sebenarnya sebelumnya bukan miliknya, milik negara, hutan lindung begitu. Terus siapa saja pejabat yang terlibat dalam proses terbitnya sertifikat-sertifikat itu, juga manfaat atas sertifikat itu untuk siapa? Oknumnya siapa saja? Bang Kosin, ini kan kalau kita lihat flashback ke belakang, ini kan status PSN diberikan oleh Pak Jokowi saat berkuasa. Betul. Pada 18 Maret 2024 ya, dalam rapat jelang lengser terbatas di Istana, diumumkan oleh Pak Airlangga Menko. Kemudian dicabut oleh Pak Prabowo 24 September, yang mengumumkan Pak Airlangga juga. Betul. Artinya ada waktu 1,5 tahun kurang lebih ya. Mereka menikmati kemudahan dan fasilitas atas nama negara itu kan. Sebenarnya de facto mereka mengerjakan udah lama. Karena mereka kan berpikir, gampang izin mah. Nanti juga bisa kita servis pejabat selesai. Jadi mereka itu berpikirnya pragmatis. Jadi bangun aja, kerjakan aja, izin menyusul. Dan itu kan modus yang terjadi di Pantai Utara Jakarta yang akhirnya sebagiannya diambil alih oleh Pemda ketika itu. Kenapa? Karena ternyata banyak kasus ya industri properti yang nakal itu bangun jalan terus, belum ada perizinan, IMB dan sebagainya begitu. Nah, terkait kasus ini, memang pengumuman secara terbuka mereka mengedarkan narasi PIK 2 itu sebagai PSN untuk melakukan pembebasan lahan. Yang saat itu dibantu oleh Asosiasi Pemerintahan Desa, APDESI, yang sebelumnya melaporkan Saididu. Itu kan ada Mas Kota, Surtawijaya. Itu masif sekali. Dan saya ingat kantornya yang membangun membantu PIK 2 itu dari APDESI ada di sekitar Tugu Kronjo. Kecamatan Kronjo. Tangerang. Waktu ada kunjungan, lalu rekan siapa namanya dari LBHP Muhammadiyah itu, Gufroni, kan bikin video di kantornya APDESI yang mau berkomitmen membantu PIK 2. 2 hari viral, besoknya coba saya mau datengin lagi, saya ingin meninjau langsung, udah dicabut. Artinya ada ketakutan luar biasa. Dan memang kalau kita mau cek ke belakang, ya, deklarasi penjarahan perampasan secara terbuka itu memang pasca pengumuman PSN. Jadi seolah-olah mereka dapat legitimasi ini proyek negara dan rakyat relatif menjadi takut ya. Kalau ngelawan ini sama saja ngelawan negara daripada nggak dapat duit sama sekali. Ya udahlah 30.000 pun diambil. Nah, apa bentuk pertanggungjawaban dari pengembang PIK 2 ini selama mereka menikmati status PSN ini kan? Selain tadi ada pembebasan lahan, ada juga kasus-kasus kriminalisasi terhadap rakyat kan, dan juga ada aspek lainnya. Apa bentuk pertanggungjawaban mereka yang harus diberikan setelah dicabut statusnya? Ya pengembalian aset kepada pemiliknya, itu yang pertama. Nggak boleh dia ngambil aset yang bukan miliknya, apalagi dengan cara yang menjual status narasi PSN, padahal pemiliknya tidak ridho. Ada warga yang ada di kecamatan Kronjo itu menyampaikan kepada kami begini, Pak, kami kalau mau kembaliin aja uang itu, Pak. Kami ini ingin bertani. Kenapa saat itu sawahnya yang jelang akan panen, tidak tahu menahu tiba-tiba diuruk. Dia tidak tahu siapa yang nguruk. Dia tanya ke kelurahan, ke desa. Justru difasilitasi oleh kepala desa untuk diganti rugi. Artinya memang aparat-aparat kepala desa itu justru jadi ante-antenya oligarki gitu. Membantu oligarki. Dia diganti 50.000 per meter, tapi baru bayar 30.000. Dan uangnya katanya belum dipakai. Tapi menurut pemahaman hukum secara perdata, ini karena melakukan pelanggaran hukum, ya hapuslah itu. DP-nya uang itu hapus dan kembalikan. Secara natural, fungsinya dikembalikan. Yang tadinya sawah menjadi sawah, yang tadinya itu tambak menjadi tambak. Dan memang tidak bisa kalau tanpa kehadiran negara. Makanya negara harus hadir, diaudit, mana lahan yang
tadinya milik rakyat dikembalikan, milik negara dikembalikan. Terus ada sanksi pidana tentunya, siapa yang punya tanggung jawab terkait izin-izin yang diterobos ini, termasuk kalau ada penipuan narasi, penipuan informasi, penipuan. Lah kita rakyat kecil aja bohong sedikit dikejar-kejar, pasal kabar bohong, wah tangkap. Ini kalau oligarki besar, kenapa negara tidak hadir? Termasuk bahwa awalnya PSN PIK 2 ini adalah untuk terkait kawasan wisata begitu kan? Bukan untuk kebutuhan pembangunan propertinya kan? Iya, kalau mereka memang berdalih bahwa PSN-nya hanya di 1.755 sesuai izin. Tetapi di lapangan, mereka selalu menjual narasi PSN itu melakukan pembebasan lahan. Dan pagar yang dibangun itu meliputi bukan hanya di 1.755, tapi meliputi seluruh kawasan yang masuk rencana bisnis mereka, plotan bisnis mereka. Makanya sampai ke Kronjo, bahkan ada di Kabupaten Serang, ada sampai yang ke Serang itu. Jadi untuk pagar. Kepentingan bisnis properti mereka? Iya. Dia kira-kira kalau ini plot kawasan bisnis mereka, PSN-nya itu kan hanya di 1.755 hektar di sinilah. Tapi narasi PSN ini dijual ke seluruh wilayah ini, dipasarkan untuk ditarik semua. Ditarik ke semua. Gitu. Makanya ada sehingga kawasan, mereka mendapat berbagai kemudahan, fasilitas dari negara. Iya, bebas mengintimidasi. Karena di sana kabarnya kalau dia tidak jual ini kan sama aja ngelawan negara. Akhirnya terpaksa. Jadi ya lagi-lagi ya di internal kita itu juga banyak pengkhianat ya. Justru aparat-aparat desa yang harusnya melindungi kepentingan warganya justru ikut bermain karena dia dapat selisih per meternya berapa. Jadi aduh luar biasa kejahatan. Dan memang sampai hari ini kalau kita bicara kasus pagar laut seperti berlalu begitu saja ya. Karena aktor-aktor yang tadi aktor lapangan maupun aktor intelektualnya belum tersentuh. Ya, tapi kita tetap juga harus bersyukur ya. Tidak boleh juga kita melihat pencapaian yang sudah ada ini lalu kita kesampingkan. Jadi sampai Arsin hari ini masuk sidang tipikor itu tidak lepas dari kritikan masyarakat yang banyak mengadvokasi kasus ini. Dan Arsin dulu sombongnya luar biasa. Dia sesumbar ke warga desa itu menyatakan tidak ada yang bisa memenjarakan saya. Presiden pun nggak bisa. Dan hari ini dia menjadi seorang yang ditahan. Nah memang kami meyakini Arsin itu semacam menjadi pertanggungjawaban publik itu seolah-olah sudah ada yang diproses itu. Jadi tumbal lah gitu loh. Ya. Nah, cuman kita memang selalu terus mengawal, nggak bisa cukup hanya di Arsin karena nggak masuk logika kalau pagar sepanjang 30,16 km hanya dibangun oleh seorang kepala desa. Dari sisi kewenangan, dia hanya berwenang di wilayah desa. Sementara pagar ini kan meliputi beberapa desa. Ya. Terus dari sisi finansial, nggak mungkin dia membangun sejumlah dokumen-dokumen untuk rujukan terbitnya SHM kalau nggak ada yang pesan. Ini kayak orang bisnis aja loh, nggak mungkin kalau ya misalnya ada tanah. Ibaratnya udah ada musuhnya kalau jual beli. Gitu. Iya, kalau bisnis itu istilahnya ada demand-nya, maka dia siapkan supply sertifikat itu. Nah, itu yang sampai hari ini harus kita kejar. Saya tidak tahu ya presiden kita itu apakah menggunakan strategi makan bubur ya dari pinggir-pinggir, atau akhirnya nanti juga ke ujung gitu loh. Atau ya masih dalam tekanan Solo, karena hari ini kita tahu de jure presiden kita Prabowo Subianto, de facto seperti berbagi kekuasaan. Menteri-menteri yang ada kita lihat tidak semuanya representasi kebijakan Prabowo, masih banyak titipan dari Jokowi. Walau beberapa hari ini kan kita agak cukup ya bersyukurlah ada reshuffle yang sebagian kabinet pro Jokowi kan mulai dibersihkan nih. Tapi kita tidak tahu apakah target atau capaiannya sampai tuntas atau sekedar menghibur masyarakat. Itu menurut Bang Kosin di era Pak Prabowo akan tuntas nggak ini kasus PIK 2 ini? Saya kira belum. Kenapa? Ini guritanya kan panjang ya. Dan presiden tidak bisa sendiri. Makanya saya kira ketika ada gerakan masyarakat yang mengadvokasi masalah korban PIK 2 ini sebenarnya harusnya menjadi momentum bagi presiden untuk segera mengambil kebijakan untuk dua tujuan sekaligus. Pertama, membangun legacy. Karena pemerintahan itu tanpa legacy nggak bisa. Kedua, sekaligus bersih-bersih internal. Bersih-bersih internal, ada alasan. Tapi lagi-lagi, apakah itu akan diambil secara frontal gitu atau secara bertahap? Butuh strategi. Ya, saya melihat
ya memang tadi apa strategi makan bubur dari pinggiran menuju tengah. Tapi lepas itu semua kami memang tidak pernah ya menggantungkan apa yang dialami rakyat itu kepada kekuasaan. Sebagaimana dulu kami mengadvokasi kasus ini kan Ya. tidak kemudian bergantung pada presiden. Bahkan presiden baru turun memerintahkan TNI AL saat itu untuk mencabut kan setelah teriakan masyarakat. Ya. Luar biasa. Setelah viral. Artinya ya mau tidak mau kita harus ngambil peran yang menjadi bagian tugas dan tanggung jawab kita. Karena ini negeri kita. Kalau tidak kita yang menyelamatkan, siapa lagi? Gitu. Karena memang ada benteng besar tadi itu, ada tembok besar. Ya? Ada tembok besar. Menurut Bang Husin, apakah ini seperti negara dalam negara? Oh ya, itu salah satu yang saya sampaikan dalam materi gugatan perbuatan melawan hukum yang dulu kami sampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satunya adalah ancaman entitas negara dalam negara. Jadi di PIK 2 itu ya, kalau Mas Margi masuk ke kawasan perumahan yang lain lah, sampai kira-kira BSD gitulah ya, yang lumayan elit. Tapi tetap bisa membaur, ada akses, masyarakat luar bisa masuk, sehingga ada asimilasi antara kawasan pengembangan tadi dengan masyarakat sekitar. Ya. PIK 2 enggak. Memang arus dari utama, memang arah tol, ya bisa masuk, keluar lewat situ. Tapi dari warga-warga sekitar, itu tertutup, dipagari. Bahkan saya itu pernah ya, dulu ke Tanjung Pasir kan mudah. Sekarang ikuti map itu sampai masuk-masuk ke gang-gang sempit yang itu ada desa-desa terisolir. Sebelahnya tembok besar PIK 2, sebelahnya ya terpaksa karena akses air juga terbatas, jalan jadi sempit. Jadi seperti kawasan kumuh. Saya menduga lama-lama dijual juga ini mereka karena terpaksa gitu kan. Hampir sama strategi memaksa masyarakat menjual di daerah Kronjo itu kan ada tambak-tambak. Yang dijual mereka kuasai. Yang belum dijual kalinya diuruk. Ketika kali Malang itu diuruk, padahal lebarnya kira-kira 300 meter itu diuruk semuanya. Sepanjang 3 km saat itu. Sekarang udah dibuka kembali. Ya lagi-lagi karena masyarakat yang ramai, ada ombudsman kunjungan itu. Itu kan akhirnya merusak sanitasi dari air, tambah airnya mereka nggak bisa panen, nggak bisa nanam ikan, nanam udang, nggak bisa. Dan akhirnya termasuk reklamasi atau pengurukan untuk membuat daratan tadi itu juga dinilai merobek teritori kedaulatan. Oh iya, itu kan kawasan kedaulatan negara. Laut itu kan kewenangan ada negara. Nah sekarang menjadi milik privat, swasta. Kenapa? Ditimbulkan sertifikat. Sertifikat itu hak privat, jadi dia bisa jual. Dia mengikis kedaulatan negara dan menjualnya. Bahkan yang menjual bukan hanya orang-orang kita. Mana mungkin orang-orang di sekitar itu beli ya tanah yang 1 meter kafil siap bangun aja 30 juta per meter. Pembelinya kita tidak bisa kontrol apakah itu WNA dari Cina atau yang lainnya. Tidak bisa kita kontrol. Dan saya khawatir itu menjadi semacam prototipe kolonisasi dari desain besar industri China yang saat ini mereka kan butuh 2 hal. Pertama butuh sumber bahan baku yang melimpah, kedua butuh market untuk membuang hasil industri mereka. Dan Indonesia itu bisa menjadi koloninya. Nah, koloni ini bisa menghasilkan 2 hal. Pertama, penyambung support bahan baku untuk dibawa ke Cina seperti nikel dan sebagainya. Makanya baterai Cina kan murah meriah mobil-mobil listrik Cina. Karena support bahan bakunya juga dapatnya murah gitu loh. Kedua, untuk memasarkan juga kembali produk-produk Cina. Maka kita ingat strategi Cina dengan One Belt One Road yang kemudian jadi BRI ya. Itu kan kita masuk lintasannya sebagai lintasan dari arus barang dan jasa China dari dan ke China, baik untuk mengambil bahan baku untuk industri mereka dan membuangnya. Dan PIK 2 itu dugaan kami menjadi tempat koloni mereka memasarkan barang mereka, sekaligus mereka mencari bahan baku untuk industri mereka. Bang Husin, apakah itu juga terkait dengan simbol naga emas yang menjadi landmark dari PIK 2 yang dibangun di sana ya? Itu kan patung naga terpanjang di Indonesia dengan panjang kurang lebih 153 meter, kemudian tingginya 10 meter yang dibuat dan didatangkan langsung dari Tiongkok. Seringkali ada pertanyaan, kenapa kok simbolnya naga? Bukan Garuda misalnya, atau patung badak Jawa, hewan khas Banten misalnya. Iya. Bang Husin melihat apa ini? Itu sebenarnya kalau dari psikologi itu simbol penguasaan wilayah. Mereka yang jauh-jauh merantau dari negeri nan jauh sudah memiliki wilayah itu sebagai kampungnya sendiri, simbolisasi dengan membawa kultur budaya dari kampung halamannya nun jauh di wilayah yang hari ini mereka kuasai. Itu adalah naga tadi.
Tapi secara hukum harusnya Dinas Tata Ruang itu cek itu ada IMB-nya nggak itu. Nah, tapi kalau kita bicara tentang semiotik ya, bahasa simbol, menurut saya harusnya negara tersinggung. Itu sebenarnya kan sama saja penyampingan entitas negara. Yeah. Karena simbolnya negara dihilangkan, diganti simbol yang itu tidak ada akar sejarahnya di negara. Dan kalaupun itu bentuk aktualisasi dari etnis tertentu karena dia cinta, primordial itu kan nggak bisa dipisahkan. Saya seorang Jawa kan tetap melekat Jawa. Tapi kan tetap tidak boleh dengan show of force begitu, seolah-olah ada entitas yang lebih besar daripada negara. Simbol hegemoni. Iya, simbol hegemoni, simbol penguasaan wilayah itu dengan adanya patung yang begitu panjang begitu. Tapi kalau menurut saya, ada yang sebagian besar kan fokus ke situ. Justru saya melihat dari sisi yang lain. Tadi yang secara de facto melakukan perampasan, kezoliman, hari ini yang jadi tersangka karena melawan PIK 2 itu banyak. Jadi ada sekarang juga yang sedang dikerjai adalah warga Kampung Encele. Karena mereka menolak untuk direlokasi. Kan mereka itu kan strateginya dua ya. Kalau yang nggak ada penghuni, itu langsung ambil itu. Modusnya salah satunya kalau itu milik negara, pinjam PSN. Sehingga tanahnya bisa dia kelola. Kalau itu milik individu swasta, seperti punya Charlie Chandra, gunakan preman untuk menguasai fisik, gunakan kerjasama dengan aparat, ya, termasuk dengan BPN untuk terbitkan ya sertifikat atau hak lain di atas tanah itu, dan ini menjadi dalih penguasaan fisik oleh preman tadi, akhirnya pemiliknya diusir. Nah kalau rumah kan nggak bisa. Nah akhirnya kalau itu masuk wilayah mereka siapkan wilayah lain dibangunkan, nah rumah ini digusur. Nah Kampung Ecel itu termasuk peta yang rencananya akan begitu dan mereka melawan. Walaupun akhirnya dipersoalkan dengan kasus yang lain. Gitu. Sehingga pentingnya tadi itu ya, evaluasi pembebasan lahan di proyek PIK 2 ini. Ya, bahasa sederhananya di audit. Audit keuangannya, audit lahan lah yang pertama. Audit lahan. Kedua audit keuangan, audit hukum. Nah, disitulah nanti ketahuan apa saja yang dilanggar oleh proyek PIK 2. Tapi kalau hari ini ya tanpa audit pun secara kasat mata pelanggaran sudah terjadi. Misalnya apa? Tadi kasus proses reklamasi. De facto videonya ada, wilayahnya bisa dikunjungi. Nah, ada yang menarik ya, sebelum puasa bulan yang lalu, saya kan juga masuk ke kawasan PIK 2. Kami satu tim ya waktu itu, dengan tim YouTuber lah kami bawa video gitu ya. Ya melipir kalau bahasa orang Jawa. Ngevlog lah. Ya ngevlog. Melipir menghindari pantauan dari security. Dan kita berpura-pura seperti seorang yang hendak meninjau lokasi mau beli unit di situ. Gitu. Iya. Dan itu sudah ada. Jadi saat itu di kawasan PIK 2 yang waktu itu masuk di kawasan Tanjung Pasir ya. Jadi metode mereka melakukan reklamasi itu dengan bendung uruk. Jadi ini selama ini wilayah laut. Yeah. Mereka bikin bendungan segini dari kantong-kantong pasir. Dia uruk begini. Nah setelah ini tutup, airnya kan ada yang menggenang sedot, gitu keluar, tutup. Nah besok nambah lagi. Jadi sedikit-sedikit. Jadi kalau istilah ngelas itu seperti proses tambah daging. Dikit-dikit sampai luas. Begitu. Artinya apa? Ya artinya nggak ada ngefek mau dicabut atau enggak, proyek jalan terus, bisnis jalan terus. Kalau menurut saya ini kita sebenarnya sudah dilecehkan. Negara sudah dilecehkan oleh Aguan. Karena proyek itu milik Aguan dan Antoni Salim. Saya menghindari ungkapan-ungkapan yang masih awang-awang, yang soal oligarki, itu susah dikenal. Tapi kalau sebut Aguan, Antoni Salim, jelas. Kenapa? Hari ini itu kan yang sulit itu ya, membumikan ungkapan istilah yang selama ini menjadi common enemy kepada individualisasi seseorang yang memang jelas-jelas penguasa di situ, pemilik dari proyek itu. Iya. Tapi dengar-dengar udah dikontak Aguan katanya Bang Gosen. Ya, suatu ketika saya pernah ditelepon Sugianto Kusuma. Saat itu dia berdalih ingin mengklarifikasi bahwa dirinya tidak terlibat dalam proyek IKN. Dia hanya terlibat untuk membangun botanical garden. Itu pun bagian dari pelaksanaan corporate social responsibility milik Agus Dayu Group. Nah, saya membaca itu adalah jembatan untuk komunikasi untuk bicara lebih lanjut. Mungkin dia berharap saya ingin ketemu, yuk kita tindak lanjut. Tapi saya jelas tegaskan saat itu, justru saya menegaskan. Loh, nggak begitu. Justru yang di media sudah jelas bahwa dia juga yang ikut membangun dan bahkan di Tempo kan diakui. Dia babak belur untuk menyelamatkan muka presiden gitu. Oh, berarti sebatas untuk
meminta informasi itu atau klarifikasi. Nah, ya, tapi kalau kita belum ada tawaran, Bang Kosin? Ya nggak mungkin lah lewat telepon kan. Itu kan. Nggak, maksud saya tindak lanjut dari komunikasi itu. Kalau terakhir banyak pihak, tidak saya sebut orangnya ya, beberapa sumber itu berusaha keras menemui saya. Berusaha keras menemui saya. Dan konon terakhir memang orang-orang tadi menjanjikan sesuatu. Saya benar-benar menolak dengan argumentasi apa? Kalau sesekali ketemu di dalam sebuah ruang private, difoto, dinarasikan bahwa saya sudah terima, selesai saya. Maka selama ini saya menolak seluruh pertemuan itu. Karena apa? Saya menjaga integritas saya. Tapi sudah ada janji? Saya tidak. Enggak, pihak-pihak yang menghubungi Bang. Oh ya, sudah mengajak sudah keluar nominal? Oh enggak, kalau nominal kan kita tidak mungkin ketemu di dalam sebuah komunikasi yang terbuka. Apa yang dijanjikan? Apalagi sih yang membuat orang merasa kemudian bisa membungkam dengan bahasa yang dia pahami karena dia menganggap dunia ini adalah surganya, uang itu adalah segalanya. Ya tentu kalau tidak seputar uang apalagi. Dan dia lupa bahwa ada orang-orang yang tidak bisa dibayar dengan uang meskipun dia butuh uang. Ada orang-orang yang lebih memilih integritas ketimbang isi tas. Ada orang-orang yang lebih berpikir menyelamatkan bangsanya, masa depan negaranya, generasi selanjutnya ketimbang dia memikirkan urusan dirinya, bahkan keluarganya. Dan saya ingin tegaskan, masih banyak di republik ini, di negeri ini, putra-putra terbaik bangsa yang masih memiliki sifat seperti itu. Dan saya tidak ingin dengan satu kesalahan pun membuat presiden yang akhirnya mengaburkan atau masyarakat atau rakyat itu kehilangan harapan. Di tengah pragmatisme itu kan hari ini juga terjadi kalangan aktivis. Jadi banyak juga yang teriak-teriak itu bukan dalam rangka menolak, tapi ayo gitu. Tapi Bang, tawarannya menggoda ya? Bagi saya enggak ya. Jadi filosofi saya begini ya. Kalau saya mendapatkan harta besar dari sebuah pertarungan, kalau itu konteksnya ghanimah, sah bagi saya. Itu halal. Halal. Tetapi kalau saya mendapatkan harta itu dari pengkhianatan, nah ini namanya saya menjual idealisme. Misalnya kalau saya nangani kasusnya menang ya, saya kan berharap menang kasus kemudian dapat success fee. Ya wajar, itulah yang saya bahasakan ghanimah. Tapi saya menangani kasus terus saya dua kaki ngomong sama lawan, kemudian saya tinggalkan klien saya tinggalkan orang-orang yang harusnya saya bela, terus saya berkhianat ngambil itu. Nah itu bukan ghanimah loh itu. Itu pengkhianatan. Dan di republik ini terlalu banyak pengkhianat. Jangan nambah deretan pengkhianatan itulah. Dan kalau kita lihat portofolionya Ahmad Kosinudin, belum ada tuh pengkhianatan. Jangan bahasa belum ada lah, tidak ada. Dan mudah-mudahan istiqomah tidak ada. Enggak, saya bicara ke belakang. Ya, kalau kita bicara belum itu seolah-olah nanti akan ada gitu loh. Saya menghindari ungkapan-ungkapan yang bisa membuat kita nanti punya harapan gitu loh. Kan maksudnya saya tegaskan ya, biar mereka nggak punya harapan gitu. Ahmad Kosinudin manusia loh, bukan malaikat kan? Ya, justru karena manusia itulah kita harus saling menjaga. Dan saya berharap Madilog sering selalu mengajak saya berdialog intelektual karena ketajaman intelektual itu yang akan selalu mengasah kita untuk tetap istiqomah, untuk tetap konsisten dalam jalur kebenaran. Karena apa? Orang kalau sudah tahu value hidup itu pada nilai tertentu, maka materi itu meskipun menggoda, dia melihat ini ya sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan lah. Kita ambil semua juga yang kita makan cuma sepiring, kita mau jadi kaya raya juga tetap mati gitu. Dan itu sudah diingatkan kan oleh Allah dalam banyak peristiwa di Al-Quran. Orang-orang hanya menumpuk harta, korun kurang apa dari itu selesai juga. Zaman Firaun ya. Jadi jangan menambah masalah bagi bangsa kita dengan menjadikan diri kita menambah panjang deret pengkhianat di republik ini. Itu pesan saya. Dan salah satu syaratnya menurut Bang Kosin, orang itu sudah tidak silau dengan dunia. Kita harus bedakan silau dengan butuh ya. Kalau butuh tetap butuh. Yang silau itu artinya dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu saja. Sederhana. Sama misalkan lah, kalau dulu kan para sahabat berjuang jihad fisabilillah itu kan dalam rangka menegakkan agama Allah, membela agama, membela negerinya ya. Tapi begitu dapat ghanimah, apakah mereka menikmati? Ya menikmati juga karena sah. Ya. Tapi kalau sejak awal justru terpitching oleh ghanimah kan terjadi di perang Uhud. Akhirnya mereka kalah gara-gara apa? Belum menang, sudah sibuk dengan harta rampasan perang. Pesan moralnya adalah bahwa hari ini janganlah dunia itu membuat kita menjadi orientasinya. Dunia itu angka ikut aja gitu. Dan jangan jadi pengkhianat tadi tuh. Ya. Sudah terlalu banyak pengkhianat di republik ini. Dan itu akan dipertahankan oleh seorang Ahmad Kosinudin ya. Bismillah insya Allah. Mondok di mana dulu?
Hidup saya, kehidupan ini adalah pondok kita semuanya. Jadi, Pondok kehidupan. iya, pondok kehidupan. Pondok kehidupan. Iya. Ustadznya, kiainya, diantaranya dari Madilog. Karena setiap yang kita temui itu adalah guru kita. Karena setiap orang itu ada ilmu yang bisa kita ambil. Oke. Terakhir, pesan untuk Pak Prabowo dan aparat penegak hukum terkait kasus PIK 2 ini setelah status PNS dicabut, tadi audit pembebasan lahan, hal apa lagi Bang Hosin? Saya ingin harapan yang besar kepada Pak Prabowo bukan hanya untuk PIK 2. Pak Prabowo, rakyat kita sudah terlalu lama menderita, terzolimi. Saya apresiasi pernyataan Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu yang menyatakan aparat penegak hukum jangan cari-cari kesalahan rakyat, jangan ada kriminalisasi lagi. Tapi hari ini yang dibutuhkan rakyat tidak saja mereka tidak dipersoalkan secara hukum atau dikriminalisasi Pak Prabowo. Mereka punya hak yang itu menjadi tanggung jawab Presiden sesuai konstitusi. Menyejahterakan mereka. Menunaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan fungsi negara, Pak Prabowo baru paripurna kalau negara bisa menjamin kebutuhan basic dari setiap individu rakyat, baik itu sandang, pangan, papan, dan mengupayakan kebutuhan kolektif rakyat agar terpenuhi pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi segenap rakyat Indonesia. Dan hari ini itu semuanya masih jauh panggang dari api. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mendekatkan harapan itu dengan realita yang hari ini ditunggu oleh seluruh rakyat. Begitu. Pesan kepada oligarki dan kaum serakah notik. Tunggu waktunya oligarki, ya, waktu pasti bergulir. Tidak selamanya kejayaan itu ada pada Anda. Kejayaan suatu kaum itu pasti dibergilirkan. Ada waktunya kalian akan menuai apa yang dulu kalian tanam. Karma. Terima kasih Bang Hosin. Sobat Modilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Ahmad Hosinuddin, advokat pejuang yang juga koordinator tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat terkait perkembangan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim di wilayah Tangerang Provinsi Banten. Setelah proyek tersebut dicabut statusnya sebagai proyek strategis nasional, di mana ternyata aktivitas reklamasi menurut Bang Hosin ya masih berlangsung dan ada hal-hal yang harus segera dibereskan oleh Presiden Prabowo, terutama aparat penegak hukum terkait dengan audit pembebasan lahan dan sejumlah persoalan yang menyangkut kepentingan dan juga kesengsaraan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat selama proyek PIK 2 mendapatkan status proyek strategis nasional atau PSN. Semoga bermanfaat dan insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Hosin, terima kasih.